أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga serta jamaah selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Ustaz, ana sekarang bekerja di hotel bintang 5 bintang 5 plus di Jakarta, dan ana menerima gaji dengan servis cas yang termasuk di dalamnya ada hasil penjualan alkohol dari restoran. Mohon arahannya Ustaz, apakah ana harus tinggalkan? Doakan agar ana dapat penggantinya. Kalau antum tidak di bagian yang memang berhubungan dengan yang haram, artinya antum tidak ada hubungan sama tempat itu. Gaji mau nggak mau bercampur akhirnya. Ada yang halal, ada yang haram. Campuran itu di sini seorang harus bersih-bersih. Kalau memang antum tidak di bagian yang seperti itu. Di bandara pun kita lihat ada yang jualan alkohol kadang-kala tempat itu jemaah. Tapi kalau antum di bagian yang berhubungan dengan itu, antum harus tinggalkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya perihal memilih pasangan, apakah harus kaya? Meyakinkan keluarganya bahwa rezeki itu sudah ditakar oleh Allah. Berarti dia yang melamar miskin. Iya. Nah, dia jomblo melamar miskin, tapi keluarganya kaya, nggak terima. Dia cari yang kaya. Kita udah dari awal kita sebutkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat." Manusia itu udah ditanamkan cinta syahwat kepada kekayaan, itu sudah ditanam. Oleh karena itu Nabi alaihissalam ketika berbincang memilih pasangan hidup, beliau mengatakan wanita dinikahin karena 4 hal. Yang pertama, kecantikan. Kita biasanya kayak gitu. Yang kita lihat tetap wajah, tubuh. Nggak usah, orang nggak peduli sama wajahnya, karena udah tahu wajahnya cantik. Dia, makanya kadang-kadang orang disunahkan untuk melihat pasangan hidup dia, kecantikan. Yang kedua, kekayaannya. Artinya ada perempuan, anak nggak apa-apa Ustaz, dapat janda nggak apa-apa. Yang penting fulus Ustaz. Anak ini udah susah hidup bertahun-tahun Ustaz. Paling enggak kalau dapat janda fulus kan, aduh ya bisa makan enak dikit ya. Ada yang seperti itu. Makanya kenapa kalau janda kembang, ada bahasa Jawa itu namanya roles, rondo teles gitu. Itu rondo yang banyak fulusnya, itu rame itu jemaah yang mau melamar itu, karena yang dia pikirkan, dia nggak ngelihat jandanya, ngelihat wajahnya, apa? Fulus. Ada yang seperti itu. Dan yang ketiga, karena nasabnya, anak bangsawan ya, Masya Allah. Itu di beberapa tempat masih seperti itu. Yang keempat, karena agamanya. Nabi SAW menyebutkan agama di terakhir, di dunia. Karena banyak agama memang dikesampingkan sama orang. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Kalau engkau ingin beruntung, ingin berbahagia hidup di dunia dan di akhirat, cari yang agamanya baik. Urusan kekayaan aman. Kalau hatinya istri itu baik, mau kaya mau miskin dia nerima. Kalau dia wanita soleha. Kalau bicara kecantikan, mau secantik apapun istri kita, lama kelamaan biasa-biasa aja. Betul. Antum mau istri kata dulu, oh ini paling cantik sekampung. Antum lihat di rumah nyuguhin makanan, biasa-biasa aja dia. Cantik kayak gitu. Tapi ngelihat bininya tetangga, Masya Allah. Masya Allah.
Ada syaitan. Maka kalau bicara kecantikan jemaah, orang itu melihat sesuatu yang belum dia miliki tidak dalam wujud aslinya. Ketika sudah dimiliki biasa-biasa saja. Ini penjelasan para ulama tentang banyak hal. Mau mobil, mau motor, mau rumah. Antum ketika mau beli rumah baru, ngelihat rumahnya, ya Allah bagus banget ya, masuk keluar sana berangan-angan untuk beli. Ketika sudah dibeli sama antum ditempatin, biasa-biasa. Nggak ada lagi yang spesial dari sana. Sedangkan kalau bicara kecantikan, tambah tahun istri kita itu tambah cantik atau tambah tua? Astagfirullah ya. Sabar kita dapat istri kayak gini. Padahal dulu kepingin atau makanya cari yang agamanya baik. Selesai urusan. Adapun bagi laki-laki, perempuan kalau mau cari laki-laki, Rasul SAW yang pertama, kalau antum mau nikah, antum harus punya kemampuan. Kalau nggak mampu jangan nikah. Ngapain? Puasa. Allah katakan wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullah min fadli. Hendaklah orang-orang yang tidak punya kemampuan jaga diri. Nggak mampu dia menikah karena nggak punya harta. Jaga diri sampai Allah kasih karunia-Nya. Dengan cara apa? Dengan cara puasa. Dengan cara ya menjaga hati sampai dikasih rezeki menikah. Dua kriteria yang disebutkan Nabi SAW di calon pengantin laki-laki. Yang pertama, agamanya baik, akhlaknya mulia. Kalau bicara agama baik, ada standar. Standar agama baik itu melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram. Itu sudah. Dia alhamdulillah dia belum sholat sunnah, Ustaz. Cuma sholat 5 waktu, alhamdulillah. Berarti standar sudah. Dia Ustaz hafalan Qurannya nggak ada Ustaz. Bisa baca Quran, alhamdulillah. Yang standar, akhlaknya mulia. Insya Allah itu sudah cukup. Bahkan Nabi SAW mewanti-wanti jangan sampai ditolak. Kalau ada yang melamar agamanya baik dan akhlaknya mulia. Kalau ditolak orang seperti ini, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Akan terjadi kerusakan di muka bumi. Akan terjadi kekacauan yang dahsyat sekali. Anak kita akan dizalimin. Antum kalau orang seperti itu ditolak, maka bagaimana cara meyakinkan keluarganya? Ya harus orang lain. Kalau antum yang meyakinkan, nggak yakin mereka. Karena antum yang melamar kan, antum karena miskin aja ngomong kayak gitu. Maka harus lewat orang lain yang memberikan nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, saya belum lama menikah dan menyuruh istri saya resign, tetapi istri ingin tetap berbakti, membantu, memberikan bantuan finansial ke orang tuanya. Qadarullah, istri terkena penyakit yang harus mengeluarkan biaya cukup besar. Namun dari kejadian ini, istri tetap ingin memberikan bantuan finansial ke orang tuanya. Mohon nasihatnya Ustaz. Apakah anak tetap memberikan izin untuk tetap memperbolehkan istri memberikan bantuan ke orang tuanya atau tidak? Sedangkan dari kejadian ini anak khawatir terhadap finansial keluarga. Takut tidak bisa memberikan hak-hak kepada istri, anak-anak dan orang tua saya. Syukran jazakumullah khair. Jamaah rahimakumullah. Anak laki dan perempuan itu berbeda. Antum yang belum menikah, ketika punya anak perempuan nanti, atau sekarang yang sudah punya anak perempuan, mendidik anak perempuan ini istimewa. Kalau antum punya 2 anak perempuan, dididik dengan baik, disekolahkan, dirawat, kemudian dinikahkan, tuh anak jadi penyelamat antum dari api neraka.
Karena setelah antum menikahkan perempuan itu, antum nggak dapat apa-apa lagi. Seakan-akan hasil kerja antum membesarkan anak itu habis. Beda sama anak laki. Anak laki tetap harus memberikan nafkah kepada orang tuanya. Anak perempuannya enggak, engkau harus nurut sama suamimu, hidup sama suamimu, udah cukup. Engkau bahagia, orang tua bahagia. Tapi orang tua banyak yang nggak paham itu. Banyak orang tua menyekolahkan anaknya dengan harapan anak perempuannya nanti membalas budi orang tuanya, ngasih ke orang tuanya. Seperti anak laki, enggak sama. Karena proses pernikahan itu ada peralihan tanggung jawab. Bagaimana ketika seorang ayah mengatakan kepada menantunya, zawwajtuka wa ankahtuka makhtubataka binti, kunikahkan kau dengan putriku dengan mahar sekian. Selesai. Suaminya mengatakan qabiltu, selesai, diterima sama dia. Surga dan neraka seorang istri jadi suaminya. Engkau tanggung jawab di hadapan Allah. Terus bagaimana aku ingin berbakti kepada orang tua? Tetap, kalau bisa berbakti, tetap dia berbakti sama orang tuanya. Tapi tidak menelantarkan tugas dia sebagai seorang istri. Maka nih buat para wanita, sebenarnya cukup menjadi sebuah kebaktian anak perempuan kepada orang tuanya ketika dia tidak pernah menceritakan masalahnya kepada orang tuanya. Bikin orang tua bahagia. Permasalahan di rumah selesaikan sendiri. Cukup orang tua capek besarkan dirimu, sudah nikah masih ngerepotin orang tuanya lagi. Udah, bapak ibu dengar yang baik-baik aja. Punya masalah sama suami, selesaikan baik-baik. Kalau perlu teman curhat, carilah seorang yang bisa membantu. Tapi orang tua kesian. Kalau dengar anaknya ribut sama orang tuanya, anak perempuan, ya Allah, orang tua sedih sekali. Maka tugas seorang suami adalah mendudukkan istrinya, diajarin istrinya tentang bagaimana menjadi seorang istri yang baik. Kebanyakan istri ini nggak ada kuliah peristrian, nggak ada. Dia S1, S2 nggak ada belajar bagaimana cara jadi istri. Yang ada belajar bagaimana cari duit. Bukan jadi istri, bukan jadi ibu buat anak-anak. Sehingga banyak rumah tangga yang menghasilkan anak-anak yang tidak terdidik. Karena memang menikahnya bukan dengan seorang yang dipersiapkan untuk menciptakan generasi masa depan. Maka jangan dianggap remeh ibu rumah tangga. Anak usul, pekerjaan ibu rumah tangga ditiadakan, diganti. Ganti apa jemaah? Pencetak generasi masa depan. Kerjanya itu nih, bukan kasih makan sama anaknya, bukan. Anak mencetak generasi masa depan. Soalnya orang memandang ibu rumah tangga, oh ibu rumah tangga nggak kerja ya, nggak kerja. 24 jam mana kerja? Bilang nggak kerja. Karena mereka berpikir kerja itu yang menghasilkan uang. Wallahi jamaah, kalau antum harus gaji istri antum dengan pekerjaan dia mendidik anak antum, nggak cukup semua gaji antum untuk dia. Apa antum akan berikan kepada istri antum? Jagain anak antum dengan cinta dan kasih sayang. Berapa antum akan gaji cinta dia? Kalau babysitter, pembantu, dia cuma karena uang mendidik anak kita. Tapi istri kita dengan cinta dan kasih sayang, dia ngajarin anak kita ngomong dan bicara. Dia ngajarin anak kita jalan. Tahu-tahu antum pulang kerja, anak kita sudah bisa berdiri. Ya Allah, anak kita udah bisa ngomong, udah bisa baca Al-Fatihah. Sampai ngajarin istri antum. Mau digaji berapa dia sama? Tapi sebagai seorang suami, katakan kepada istri, udah kau nggak usah kerja. Sebagian rizkiku insya Allah untuk bantu orang tua. Rizki yang seharusnya bayar pembantu, bayar apa, udah nggak ada lah. Semuanya untuk bantu orang tua. Insya Allah lebih diberkahin sama Allah Azza wa Jalla. Tapi masalahnya tadi banyak perempuan yang nggak pernah sekolah bagaimana menjadi seorang istri. Hadza wallahu a'lam.
Ustaz, semoga Allah merahmati Ustaz dan jamaah sekalian. Ustaz, mohon doanya untuk saya hijrah dari keburukan. Dan ana mohon nasihat sebagai pelajar yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh jamaah, teman-teman yang sedang belajar, yang sedang kuliah, yang sedang SMA, berat perjuangan antum. Ana di pesantren 6 tahun, ya sama laki semuanya terjaga. Kuliah sama, ketemu jenggoten semuanya. Itu kuliah di Jakarta. Kuliah di Medina sama aja, Masya Allah. Dan ternyata itulah yang menjadikan kita bisa menjaga diri dari fitnah wanita. Dan ternyata kalau antum lihat-lihat, orang-orang Nasoro di Jakarta ini ada sekolah namanya Canisius ya. Itu khusus laki-laki, Katolik sekolah. Didirikan tahun 1929 masih zamannya Belanda. Belanda udah bikin sekolahan, nggak boleh laki campur sama perempuan. Oh kenapa, kata dia, mau belajar ini. Terus nanti kalau mau kawin ya nikah aja kalau udah lulus. Emangnya anak-anak mau diajarin apa di sekolah kalau harus kumpul laki perempuan? Dan Indonesia darurat HIV sekarang. Na'udzubillah min dzalik. Mana sering sampaikan di beberapa kajian hasil riset Menteri Kesehatan dan Komisi Perlindungan Anak, 62,7% anak-anak itu sudah pernah melakukan seks bebas di negeri kita. Kenapa? Ya karena sistemnya yang ada seperti itu. Anak SMA, anak SMP, kenapa mereka harus kumpul lagi perempuan sih? Ini yang Nasoro, yang Katolik, yang non Muslim berani bikin sekolah khusus laki-laki dan lulusannya bagus-bagus karena serius sekolahnya. Tapi kalau kumpul sama cewek-cewek zaman sekolah berangkat, kadang-kadang yang dibawa cuma sisir zaman. Bawa buku mas, bawa sisir di sekolah. Wallahi sahih. Maka memang harus sabar. Tapi ke depan insya Allah. Di Malaysia, ada teman Malaysia cerita, Ustaz, di tempat kita ada sekolah yang dibangun Inggris, Ustaz. Inggris yang bangun tempat kita. Tahun 1904 apakah? Dia katakan, khusus laki-laki. Inggris bikin itu jemaah. Subhanallah. Karena mereka tahu sekolah harus serius, harus belajar. Perempuan ini goda, laki juga goda. Coba ketika perempuan sekolahnya semua perempuan, serius nggak dia belajar? Serius, mau ngapain? Nggak ada yang mau digodain. Laki-laki seperti itu. Tapi yang ya mudah-mudahan ke depan lah. Karena tujuannya kita membangun negeri kita untuk menjadikannya lebih baik. Bagaimana caranya? Ya ada studi banding. Islam dari dulu udah ngajarin gitu. Itu yang dipelajari bagaimana Islam membangun sebuah peradaban. Barakallahu fikum. Anak saya bekerja di bank konvensional. Setiap bulan kami dikirimkan uang. Kalau dibilang kami sebagai orang tua tidak terlalu butuh uang tersebut sebab kami masih bisa membiayai diri kami sendiri. Pertanyaan saya, apakah saya mendapatkan dosa riba jika saya menerima uang tersebut, dan apa hukumnya apabila anak saya menambahi biaya umroh atau haji saya? Apakah umroh dan haji saya sah? Jazakallah khairan. Ana pernah bertemu dengan GM-nya Hotel Hilton di Mekah. Namanya Ibrahim Al-Fatih. Dia cerita, ana sekolah di Amerika kata dia. Pulang kerja di bank konvensional, bank apa namanya nggak tahu. Suatu hari kata dia, ana ngundang keluarga makan bersama, keluarganya ibu. Datanglah saudaranya ibu. Ngobrol-ngobrol, setelah itu tanya, kerja di mana kamu? Wah, anak kerja di bank, gaji sekian. Dia gajinya waktu itu cerita sama anak 11.000 real. Baru masuk dia 11.000 real. Kira-kira ya 40 jutaan lah gaji dia.
Setelah dengar itu, pamannya ini pas waktu makan dia nggak mau makan. Aduh nggak, anak udah kenyang, kata dia. Paman ini masalah, kata dia. Panggil ibunya. Ibu, nih paman nggak mau makan, kata dia. Datang ibunya, ini adiknya. Kenapa nggak makan? Ayo makan, kata dia. Enggak, ini kenapa nggak makan, kata dia. Nggak seperti biasanya. Enggak. Soalnya anakmu kerja di bank konvensional, kata dia. Riba, jelaskan. Apa kata ibu? Nak, besok resign. Kata nanya, resign ibu. Kata dia, ya anak sama ibu. Iya ibu, selesai. Besok resign. Anak resign, mikir mau kerja apa? Kata dia, 11.000 real. Lalu dia cerita, anak keluar, anak daftar jadi resepsionis di Hotel Hilton dengan gaji 3.000 apa 4.000 real, sepertiganya gaji dia. Dia cerita, subhanallah, katanya, itu gaji 11.000 tiap bulan habis. Tiap bulan habis. Yang anak sakit, yang mobil rusak, ini semuanya habis tuh fulus. Subhanallah, anak punya gaji 3.000 4.000 real bisa nabung dan akhirnya menjadi GM-nya Hilton dia. Subhanallah. Jadi buat orang tua yang punya anak kerja di bank konvensional, suruh berhenti. Suruh berhenti. Duduk, panggil anak. Dudukkan anak. Jangan bicara hukum bank. Tumbuhkan di hati anak pengetahuan atau ingatan kenapa kita hidup di muka bumi. Ceritakan kepada dia, nak, kau 9 bulan minum dari darah ibu, nak. Engkau belum bisa kerja, engkau belum bisa usaha, engkau keluar pun rezekimu sudah ada, nak. Sampaikan kepada anak. Setelah itu minta dia untuk keluar, karena Allah mengumumkan perang kepada pelaku riba. Dan alhamdulillah di Indonesia ini perkembangan orang-orang yang mau jadi baik banyak. Umat Islam mayoritas. Dulu nggak ada bank syariah, nggak ada. Sekarang ketika banyak yang sadar, alhamdulillah tuntutan adanya bank syariah muncul. Walaupun bank itu belum 100% syariah, tapi usaha untuk menjadi syariah ada. Maka sampaikan kepada anak agar dia berhenti. Adapun pemberian anak kepada orang tua dari hasil riba, kalau orang tuanya tidak butuh, jangan diambil. Kalau terpaksa dia perlu sama uang itu, nggak ada masalah. Tapi kalau dia nggak butuh sama tuh duit, jangan. Supaya anaknya juga belajar, tahu kenapa orang tuanya tidak mau. Dan insya Allah mudah-mudahan anaknya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam. Ada istri-istri yang tahu diri dia. Dia tidak ingin membebani orang tuanya yang sudah melahirkan dia. Dia tidak ingin orang tuanya juga sedih dengan kesedihan dia. Cukup sudah ibunya merawat dia. Cukup sudah orang tuanya lelah mencarikan suami buat dia. Cukup sudah. Maka tuh yang